Minta garam setiap hari, tapi saat aku mengintip di dapur, ya Allah, hatiku hancur. Assalamualaikum Mbak Nur. Seperti biasa, Menik selalu datang ke rumah di saat jam memasak. Waalaikumsalam, masuk Nik. Dengan senyum sungkan, ia langsung menemuiku. Maaf Mbak, saya mau minta garam, ujarnya. Oh, ambil aja, ini, kusodorkan satu plastik bekas gula ukuran 1/4. Nggak usah Mbak, sedikit saja. Ia mengambil bumbu masakan itu hanya seujung jari. Makasih banyak Mbak, tukasnya. Ya, sama-sama. Aku melanjutkan memasak sembari mikir, kenapa hampir setiap hari Menik meminta garam. Apa ia kelupaan untuk membelinya? Atau jangan-jangan ia gunakan untuk hal lain? Aku jadi bingung sendiri. Menik, tetangga yang baru pindah 1 minggu lalu bersama suaminya yang bernama Joko dan 2 anaknya. Joko ikut bekerja dengan Mas Darman, suamiku, sebagai kuli bangunan. Keesokannya, aku didatangi lagi. Tapi tidak oleh Menik, melainkan sepasang anaknya yang bernama Mirna dan Denny. 2 anak kecil itu bermaksud kembali meminta garam. Aku yang tengah memasak ayam goreng, langsung saja menyiapkan garam yang dipinta. Ketika itulah aku sempat mendengar Denny berbisik pada kakaknya. Kayaknya itu enak ya Mbak. Hus! Mirna menempelkan jarinya ke bibir. Ingin rasanya aku memberi, tapi belum lagi matang. Biarlah nanti aku yang akan mengantar ke rumah mereka. Selesai masak, aku bergegas menuju rumah Menik sembari membawa 2 potong ayam goreng. Sesampainya, aku melihat pintu depan rumah mereka tertutup. Lantas aku memutuskan untuk lewat dapur. Sambil berjalan ke arah belakang, samar-samar aku mendengar percakapan antara Menik dan kedua anaknya. Bude Nur memang masak ayam goreng, Bu. Pantas aja baunya kecium sampai sini, celetuk Denny. Ayam gorengnya pasti enak ya, Bu, lanjut bocah 5 tahun itu. Iya, nanti kalau bapak gajian, kita masak ayam juga ya, Nak. Sekarang makannya pakai ini dulu. Ku dengar suara Menik berbicara dengan lembut. Aku yang mendengar namaku disebut-sebut, berhenti tepat di sebelah dinding kontrakan mereka. Iya dek, kita makan pakai ini dulu juga enak. Daripada kayak kemarin, gak ada apa-apa, kita kelaparan. Kini Mirna menimpali. Mendengar percakapan ibu dan anak itu, membuatku sangat penasaran. Dengan hati-hati, aku mengintip mereka yang sedang duduk di pintu dapur. Menik sang ibu sedang menyuapi kedua anaknya makan. Di tangannya ada piring kaleng yang berisi nasi. Tapi aku tidak melihat lauk lain. Dan yang membuatku nyesek, ternyata mereka makan hanya pakai garam yang diminta padaku tadi. Ya Allah, aku merasa sangat berdosa. Bagaimana aku bisa makan enak, sementara ada tetanggaku yang tidak punya apa-apa dan hanya bisa mencium bau masakanku. Akhirnya sambil menahan sesak di dada, aku memberikan 2 potong ayam itu. Malam harinya saat ingin makan bakso dengan suamiku, aku melihat sosok pocong yang meludah di setiap mangkok pengunjung. Ternyata warung ini memakai pesugihan. Perutku tiba-tiba merasa mual. Tapi bukan itu saja yang membuatku merasa jijik. Melainkan, di sana aku juga melihat Joko suami Menik sedang bermesraan dengan perempuan lain. Dasar kurang ajar. Anak dan istrinya makan pakai garam. Dia enak-enak makan di luar sama pelakor, geramku. Tunggu saja, aku akan memberinya pelajaran. Oh ya, aku Nurma. Selain temperamen, aku juga seorang indigo. Apa kusuruh saja setan penunggu pohon nangka mengerjai Joko Beleguk itu? Minta garam setiap hari.